Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu pada pertemuan keempat atau pertemuan terakhir di bab pertama ini terkait dengan semangat dan komitmen pendiri negara atau founding father dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari materi tentang bagaimana penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, coba kalian lihat, ini adalah tokoh-tokoh para pendiri negara pada saat itu. Ini hanya beberapa dan masih banyak lagi yang ikut andil dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini beberapa tokoh. Nah, untuk itu sebelum kita memulai proses pembelajaran ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir supaya kita bisa kembali belajar tatap muka seperti dulu lagi. Oke, berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Nah, ini tujuan pembelajaran kita dalam ranah pengetahuan, menganalisis semangat dan komitmen pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada ranah keterampilan, menerapkan semangat dan komitmen pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Menunjukkan sikap saling kenal mengenal atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan perilaku komitmen seperti yang diteladankan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan serta keberadaannya. Nah, inilah tujuan pembelajaran. Nah, coba kalian perhatikan semangat kebangsaan. Nah, semangat ini mengandung arti bahwa tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Jadi semangat kebangsaan ini, nah, semangat itu mengandung arti tekad dan dorongan. Jadi adanya kemauan, dorongan untuk melakukan sesuatu. Untuk apa? Untuk tercapainya apa yang kita inginkan. Sama halnya dengan para pendiri negara pada saat itu. Para tokoh bangsawan pada saat itu, tokoh-tokoh pendiri negara pada saat itu, tokoh-tokoh bangsa, mereka ada semangat dorongan di dalam hati mereka untuk berusaha merumuskan sebuah dasar negara. Karena pada saat itu situasi penjajahan Jepang sudah mulai terancam di Asia Pasifik termasuk Indonesia. Nah, inilah semangat dorongan dari beberapa tokoh dari semua rakyat Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh beberapa tokoh. Untuk apa? Untuk merdeka. Nah, namun demikian, untuk mendirikan sebuah negara maka perlu adanya dasar negara. Ada arah, ideologi. Nah, itu yang dimaksud dengan semangat. Jadi adanya dorongan yang kuat di dalam para tokoh bangsa, tokoh-tokoh pendiri negara untuk merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, para pendiri negara ini merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan. Perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Jadi dorongan semangat yang kuat di dalam hati para tokoh-tokoh pendiri negara pada saat itu. Untuk apa? Untuk merubah negara kita dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain yang ada di dunia pada saat itu. Itulah dorongan. Intinya untuk terbebas dari belenggu penjajah.
Nah, dengan situasi adanya kekosongan kekuasaan pada saat itu, maka para pendiri negara, tokoh-tokoh, agar secepatnya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, jadi adanya semangat-semangat itulah yang mendorong para pendiri negara untuk segera merumuskan dasar negara Pancasila. Nah, nasionalisme. Nilai semangat pendiri negara ini ada dua. Ada nasionalisme dan ada patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Nah, ini pengertian nasionalisme. Suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Artinya apa? Jadi kita sebagai warga negara harus setia kepada negara kita. Artinya jangan membelot. Jadi kita harus betul-betul setia kepada bangsa dan negara. Nah, salah satu contoh sederhananya adalah misalkan kalian mencintai budaya kita sendiri. Nah, bukan berarti membenci budaya lain, orang negara lain, tidak. Tetapi minimal kita mengenal kebudayaan lokal, kebudayaan yang ada di daerah kita, dan kebudayaan nasional. Paling luas lagi misalkan kita menghargai atau membeli produk-produk dalam negeri. Itu salah satu contoh sederhana bahwa kita, itulah kesetiaan kita. Itu membanggakan produk-produk dalam negeri. Nah, itu contoh sederhananya. Terus nasionalisme ini ada dua macam. Ada nasionalisme dalam arti sempit dan ada nasionalisme dalam arti luas. Nah, untuk patriotisme nanti kita bahas. Fokus kita adalah nasionalisme. Lanjut. Nah, yang pertama, untuk nilai semangat pendiri negara ini, nasionalisme dalam arti sempit. Nah, nasionalisme dalam arti sempit merupakan suatu perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sementara di sisi lain, memandang rendah terhadap bangsa lain. Nah, nasionalisme dalam arti sempit ini adalah disebut juga dengan nasionalisme negatif. Kenapa? Karena nasionalisme dalam arti sempit ini adalah merasa bangga dan cinta terhadap bangsa sendiri secara berlebihan. Artinya menganggap remeh, menganggap rendah negara lain. Nah, ini yang tidak boleh dalam kehidupan pergaulan di dunia, negara-negara di dunia. Nasionalisme dalam arti sempit ini tidak boleh kita terapkan dalam kehidupan internasional. Karena ini dapat memicu peperangan, dapat memicu konflik antar negara. Nah, ini yang kalian harus hindari. Jadi nasionalisme dalam arti sempit ini adalah nasionalisme yang menganggap bahwa negaranya itu memiliki kelebihan, membangga-banggakan negaranya secara berlebihan. Nah, ini yang tidak boleh. Sementara negara lain itu dianggap remeh, dianggap rendah. Nah, ini yang tidak boleh. Nasionalisme dalam arti sempit atau nasionalisme negatif. Sementara nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Nah, nasionalisme dalam arti luas ini disebut juga nasionalisme positif. Faktor pembentuk nasionalisme. Faktor objektif. Faktor objektif meliputi bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan, dan ras. Nah, ini faktor pembentuk nasionalisme itu ada faktor objektif. Meliputi bahasa,
warna kulit, kebudayaan, adat, istiadat, agama, wilayah, kewarganegaraan. Jadi negara kita ini adalah negara yang kaya akan kebudayaan dan berbagai macam agama yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara patut bangga terhadap bangsa kita sendiri. Dan ini merupakan harus kalian jaga. Dengan keanekaragaman budaya ini tentunya kalian harus saling menghargai satu sama lain dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini faktor objeknya dan faktor pembentuk nasionalisme. Jadi mencintai tanah air walaupun berbeda-beda kebudayaan, agama, bahasa, warna kulit, tetapi tetap kita mencintai, kita bersatu padu dalam membangun negara kita, negara Indonesia. Begitu juga dengan yang dirasakan oleh para pendiri negara pada saat itu. Tokoh-tokoh pada saat itu bukan hanya tokoh-tokoh yang hanya orang Jawa saja, tidak, tapi dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam tokoh-tokoh agama, tokoh adat yang ikut andil dalam merumuskan dasar negara. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa para tokoh-tokoh pendiri negara pada saat itu bukan hanya berasal dari satu suku saja, bukan hanya berasal dari Jawa saja, tidak, tapi berbagai macam suku bangsa, berbagai macam daerah, latar belakang, warna kulit, agama, semua ikut andil bersatu padu dalam merumuskan dasar negara. Nah, ini faktor objektif. Terus faktor subjektif meliputi cita-cita, semangat timbulnya kesadaran nasional untuk terwujudnya negara nasional. Artinya apa? Para tokoh-tokoh pendiri negara pada saat itu, mereka memiliki satu cita-cita, mereka memiliki satu semangat. Apa semangat cita-citanya? Yaitu ingin terbebas dari belenggu penjajahan. Ingin menjadi negara yang bebas. Ingin menjadi negara yang merdeka. Ingin menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara lain. Nah, itu yang diharapkan oleh para pendiri negara pada saat itu. Nah, inilah faktor-faktor pembentuk nasionalisme. Nah, sekarang patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Nah, ini sebenarnya patriotisme dan nasionalisme ini tidak terlalu jauh berbeda, ini sama saja. Nah, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Nah, jadi jikalau tidak ada rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap para tokoh-tokoh pendiri negara pada saat itu, mungkin kita belum merdeka sampai saat ini. Jadi patriotisme dan nasionalisme ini terpatri dalam diri para tokoh-tokoh pendiri negara pada saat itu. Jadi mereka bersatu padu untuk berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan. Salah satunya melalui perumusan dasar negara. Nah, jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia, diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Nah, sama halnya dengan kalian. Kalian sebagai generasi muda yang sekarang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah atau MTS.
maka patut kalian meniru apa yang dilakukan oleh para tokoh bangsa pada saat itu. Mereka menghilangkan perbedaan latar belakang mereka. Mereka menghilangkan itu semua. Mereka bersatu padu untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sama halnya dengan kalian juga. Pertanyaannya, apa yang kalian lakukan sebagai generasi muda untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Kalian sebagai siswa harus terus semangat dan rajin belajar. Nah, di masa inilah kalian memberikan sumbangsi kalian untuk belajar, terus belajar. Jangan menyerah walaupun kalian belajar secara daring atau belajar di masa pandemi COVID-19. Nah, semangat kalian belajar untuk saat ini itu merupakan contoh kecil kalian mempertahankan kemerdekaan. Nah, kalian sudah belajar, kalian mengikuti berbagai macam lomba segala macam, itu merupakan bagian daripada mempertahankan atau mengisi kemerdekaan bangsa kita. Oke. Kita lanjut. Jiwa dan semangat 45. Nah, ini pro patria dan primus patrialis. Artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Nah, jadi usahakan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. Terus jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Jadi ini salah satu contoh jiwa dan semangat 45. Solidaritas dan kesetiakawanan. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini tentunya ada tetangga kita yang mengalami kekurangan dalam kebutuhan sehari-hari. Maka jikalau kalian ada kelebihan beras atau apapun itu, bisa kalian bagi dengan tetangga kalian. Nah, ini contoh jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Dan kesetiakawanan. Jiwa toleransi atau tenggang rasa. Ini toleransi jikalau kalian melihat tetangganya yang sedang beribadah, jangan ribut, jangan mengeraskan suara musik dan lain sebagainya. Maka kalian harus menanamkan rasa toleransi atau tenggang rasa di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Jadi ketika kalian membantu orang, jangan mengharapkan imbalan. Jadi usahakan apa yang kalian bantu itu kalian ikhlas, kalian ridho. Nah, itu, dan bertanggung jawab. Apa yang kalian lakukan kalian harus tanggung jawab, berani bertanggung jawab. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, ini tidak boleh, harus saling memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini adalah beberapa contoh jiwa dan semangat 45. Nah, jiwa dan semangat 45 inilah yang ditunjukkan oleh para tokoh-tokoh pendiri negara pada saat itu. Nah, sehingga hasilnya apa? Hasilnya kemerdekaan. Dan sampai saat ini kita semua merasakan kemerdekaan ini. Mari kita mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai macam prestasi. Kalian sebagai siswa belajar dengan sungguh-sungguh. Silakan kalian ukir prestasi kalian. Silakan kalian mengejar cita-cita kalian sesuai dengan keinginan kalian. Sepanjang cita-cita itu bernuansa cita-cita yang positif. Contoh, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi petani hebat, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi polisi dan lain sebagainya. Silakan. Tapi dengan catatan saat ini kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, inilah beberapa contoh jiwa dan semangat 45 yang ditunjukkan oleh para pendiri negara pada saat itu. Selanjutnya, komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Nah, komitmen.
Jadi sikap dan perilaku yang ditentukan oleh rasa memiliki, memberikan perhatian serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh sederhananya saja, kalian sebagai generasi muda, kalian yang masih status sebagai siswa, kalian harus belajar sungguh-sungguh. Kalian sumbang pemikiran kalian, ide-ide gagasan kalian untuk kemajuan, untuk mendukung pembangunan bangsa dan negara ini. Misalkan kalian mengikuti dengan berbagai lomba yang mengharumkan nama madrasah, mengharumkan nama orang tua, mengharumkan nama daerah kita, daerah Sumbawa, daerah NTB ke level nasional. Nah, itulah salah satu contoh sederhana yang kalian tunjukkan untuk memajukan bangsa dan negara kita. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Nah, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Jadi negara Indonesia adalah milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Dari semua memiliki. Jadi negara Indonesia ini bukan negara segelintir orang, tetapi semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Nah, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Selalu bersemangat dalam berjuang, jangan pantang menyerah. Sama halnya dengan kalian juga. Walaupun belajar di masa pandemi COVID-19, jangan menyerah. Harus terus bersemangat dan berjuang demi tercapainya cita-cita kalian di masa yang akan datang. Melakukan pengorbanan pribadi. Nah, itu terus para pendiri negara pada saat itu bukan hanya sumbangan pikirannya yang diberikan kepada bangsa dan negara, tetapi bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan pada saat itu. Sama halnya dengan kalian. Kalian terus belajar dengan sungguh-sungguh untuk memajukan bangsa dan negara kita. Mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Nah, jadi apapun program-program minimal tata tertib yang ada dalam madrasah, kalian dukung, kalian jalankan tata tertib itu. Demi apa? Demi kemajuan madrasah kita. Nah, sama halnya dengan para tokoh-tokoh pendiri negara pada saat itu. Jadi mendukung dan berupaya secara aktif untuk apa? Untuk tercapainya cita-cita bangsa. Terus mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Nah, di bagian ini perlu kalian ketahui bahwa negara kita tidak akan merdeka kalau para pendiri negara pada saat itu tidak bersatu. Tidak adanya rasa semangat persatuan. Tidak akan merdeka. Tetapi mereka semua menghilangkan perbedaan latar belakang mereka, tetapi mereka bersatu padu untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan. Jadi walaupun berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda agama, berbeda latar belakang, bahasa dan lain sebagainya, tetapi para pendiri negara pada saat itu mereka memiliki semangat yang luar biasa, yaitu semangat persatuan dan kesatuan. Tentunya kalian sebagai generasi muda harus tertanam kuat pada diri kalian terkait dengan semangat persatuan dan kesatuan. Nah, kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Final artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Dasar negara Pancasila adalah ikatan yang membentuk negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Oke, cukup sekian penjelasan materi oleh saya pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi